Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ripka Lestari Pasaribu, kelas 4B, NIM 64191905. Kali ini kita akan bahas mengenai budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Simak videonya ya, teman-teman. Budget perubahan aktiva tetap, pengertiannya di sini ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Perubahan-perubahan aktiva tersebut meliputi antara lain satu, pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin yang lama yang sudah ada, membeli gedung baru untuk menambah gedung yang lama yang sudah ada. Kedua, pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya pembangunan sendiri gedung baru dan menambah gedung yang lama yang sudah ada. Ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru atau dengan komponen-komponen aktiva yang tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan. Yang keempat, perbaikan berat atau betterment aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Yang kelima, penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merana kelebihan kapasitas atau sebagainya. Yang keenam, penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi atau depreciation. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Nah, secara umum semua budget itu termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 komponen kegunaan pokoknya, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan.
Namun, secara khusus, budget perubahan aktivitas tetap adalah sebagai dasar untuk penyusunan budget kas karena perubahan aktivitas tetap tersebut akan mempengaruhi kas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan aktivitas tetap. Nah, agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang bermuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Nah, di sini ada faktor-faktor yang untuk kita perhatikan dalam penyusunan budget perubahan aktivitas tetap. Pertama, budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, kondisi aktivitas tetap lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktivitas tetap yang lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan aktivitas tetap. Yang ketiga, terjadi atau tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Jadi, modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktivitas tetap. Yang keempat, perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. Yang kelima, umur ekonomis aktivitas tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktivitas tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan penggantian aktivitas tetapnya. Jadi, metode depresiasi biasanya yang dipakai oleh perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, ini bentuk budget perubahan aktivitas tetap. Nah, bagi budget perubahan aktivitas tetap ini tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Jadi di sini boleh masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan-perusahaan masing-masing.
pengertian budget kas. Budget kas dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi dari waktu ke waktu pada periode tertentu. Sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Nah, kegunaan budget kas ini sendiri, secara umum semua budget termasuk budget kas ini juga mempunyai 3 kegunaan pokoknya. Yang pertama sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Nah, namun secara khusus budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget atau budget induk neraca. Nah, untuk metode budget kas ini sendiri, kita ada 3 metode yang dipakai. Yang pertama, itu menggunakan metode penerimaan dan kas. Nah, pengertiannya di sini adalah metode ini adalah budget kas yang disusun berdasarkan kolom. Jadi ada 2 bagian. Bagian pertama itu tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Jadi total penerimaan ditambahkan dengan saldo kas awal bulan dan dikurangi dengan pembayaran untuk mendapatkan saldo kas akhir bulan. Jika penerimaannya dari pembayarannya ada yang surplus uang tunai pada akhir bulan dan sebaliknya. Yang kedua, ada metode untung rugi yang disesuaikan. Jadi metode ini juga disebut laporan arus kas. Jadi jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubung dengan perencanaan jangka panjang. Jadi keuntungan ini dianggap setara dengan kas, meskipun penerimaan dan pembayaran uang tunai tidak menjadi pertimbangan, tetapi hanya mempertimbangkan transaksi non tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. Selanjutnya metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian neraca seimbang jika sisi kewajibannya lebih berat dari sisi aset, angka pertimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga jika sisi aset lebih berat di sisi kewajiban, angka pertimbangan adalah overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0.
Baik, begitu sekian tentang pemaparan penjelasan tentang budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Adapun kurang lebihnya saya penyampaian. Terima kasih sudah mendengarkan dan boleh memahaminya. Sampai ketemu di video selanjutnya.